Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Ardia. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 10 yang akan mempresentasikan materi tentang apresiasi sastra anak di sekolah dasar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian sastra anak. Pengertian sastra anak adalah sastra yang sesuai dengan kehidupan anak-anak dan bertumpu pada penyajian nilai dan imbuhan tertentu yang dianggap pedoman dalam tingkah laku kehidupan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prosa. Prosa adalah suatu karya sastra yang bentuknya tulisan bebas dan tidak terikat dengan berbagai aturan dalam menulis seperti rima, diksi, irama, dan lain sebagainya. Arti tulisan dalam prosa bersifat denotatif atau tulisan yang mengandung makna sebenarnya. Puisi anak adalah puisi yang berisi kegembiraan dan rima, mengutamakan bunyi bahasa dan membangkitkan semangat bermain. Bahasa harus berupaya memperbaiki ketajaman imajinasi anak. Selanjutnya adalah drama anak. Drama anak adalah proses lakuan anak sebagai tokoh dalam berperan, mencontoh atau meniru gerak pembicaraan seseorang, menggunakan atau memanfaatkan pengalaman dan pengetahuan tentang karakter dan situasi dalam satu lakuan, baik dialog maupun monolog, guna menghadirkan peristiwa dan rangkaian cerita tertentu. Sastra anak memiliki berbagai jenis atau genre. Genre sendiri adalah suatu macam atau tipe kesastraan yang memiliki karakteristik umum atau pengkategorian suatu teks sastra berdasarkan gaya, bentuk, atau isi. Karakteristik tersebut dapat menyebabkan suatu karya teks termasuk dalam beberapa genre atau terjadinya tumpang tindih. Meski begitu, kita harus tetap mengetahui beberapa genre pada suatu karya. Menurut Lukens, secara garis besar, genre sastra anak terbagi menjadi 6 macam, yakni realisme, fiksi, formula, fantasi, sastra tradisional, puisi, dan non-fiksi, dengan masing-masing yang mempunyai beberapa jenis lagi. Selanjutnya adalah ciri-ciri sastra anak. Yang pertama adalah unsur pantangan untuk menghindari ranah seks, erotisme, dendam, kebencian, kekejaman, dan sebagainya. Yang kedua adalah penyajian secara langsung dengan artian cerita merupakan deskripsi secara singkat, tidak bertele-tele atau langsung menuju sasaran, gerak dinamis dan jelas sebab musababnya. Yang ketiga atau yang terakhir adalah fungsi terapan yang bersifat informatif dan mengandung unsur-unsur bermanfaat bagi pertumbuhan jiwa anak. Yang berikutnya adalah fungsi sastra anak. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan memberikan informasi tentang pengetahuan, kreatif, dan pesan moral bagi anak. Yang kedua adalah hiburan. Hiburan memberikan kesenangan, kenikmatan, keasikan, dan kepuasan bagi anak. Yang ketiga adalah membentuk kepribadian anak. Yang keempat adalah menentukan kecerdasan emosi pada anak. Kegiatan apresiasi sastra anak. Yang pertama, kegiatan apresiasi langsung. Membaca sastra anak, mendengarkan sastra anak ketika dibacakan, menonton acara yang dipentaskan. Yang kedua, kegiatan apresiasi tidak langsung. Mempelajari teori sastra, mempelajari kritik, mempelajari esai sastra. Yang ketiga, pendokumentasian sastra anak. Yang keempat adalah melatih kegiatan kreatif dalam menciptakan sastra atau mengungkapkan kembali karya sastra yang dibaca, didengar, atau ditonton. Selanjutnya, saya Afifah Husnul Nazila
akan menerangkan persiapan pembelajaran sastra anak. Yang pertama, memilih bahan ajar dengan mempertimbangkan usia anak didik, apakah materi tersebut cocok dengan usia anak tersebut, lalu keberagaman tema, keberagaman pengarang, dan bobot atau mutu karya sastra yang akan dijadikan bahan ajar yang menjadi pertimbangan untuk pembelajaran. Yang kedua, menentukan metode pembelajaran yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Yang ketiga, menulis persiapan mengajar harian. Jadi, sebelum memulai kelas, guru-guru pendidik ini mempersiapkan bahan ajar, materi apa saja yang akan diterangkan kepada anak didik. Selanjutnya, yakni metode pembelajaran apresiasi sastra anak. Yang pertama, metode berkisah. Metode berkisah tidak sama dengan metode ceramah, terutama untuk sastra yang berjenis prosa. Dalam metode berkisah ini tidak hanya monoton yang terpatok pada narasi, perlu adanya dialog, humor, intonasi suara yang berubah-ubah sesuai dengan karakter yang sedang diperankan, dan agar menarik dalam metode berkisah perlu adanya latihan vokal. Yang kedua, metode pembacaan. Metode pembacaan ini baik diterapkan untuk semua jenis sastra anak, baik prosa, puisi, maupun drama. Dalam metode pembacaan ini juga diharuskan melatih vokal agar sesuai dengan irama, lagu, kalimat, intonasi, jeda, dan nada. Lalu, guru memberikan contoh terlebih dahulu dan ditugaskan kepada siswa yang membaca di depan kelas. Agar menarik, perlu diikuti dengan ekspresi wajah dan gerakan tubuh lainnya. Yang ketiga, metode peragaan. Metode peragaan ini dicontohkan guru terlebih dahulu untuk memperagakan gerakan yang tersirat atau tersurat dalam teks sastra anak. Dalam metode ini, perlu adanya perpaduan antara lisan dan juga suatu perbuatan atau tindakan. Jadi, ucapan lisan dan gerakan ini harus sinkron. Lalu, siswa ikut terlibat dan melatih keberanian tampil di depan kelas. Yang keempat, yakni metode tanya jawab. Guru dapat memberikan pertanyaan kepada siswa yang diajukan secara lisan atau tertulis. Lalu, siswa juga dapat menjawab pertanyaan guru ini secara lisan atau tertulis. Guru mengajukan pertanyaan yang sederhana dan jawaban siswa pun boleh sederhana, tidak perlu menjawab dengan jawaban yang terlalu kompleks. Metode ini melatih siswa berani berbicara, berani menulis sesuai dengan pendapatnya, dan melatih demokrasi dan berargumentasi. Dan yang terakhir, yakni metode penugasan. Jenis penugasan ini disesuaikan dengan kompetensi kelas, kompetensi siswa, dan kompetensi sarana dan prasarana sekolah atau orang tua siswa. Dalam metode ini, penugasan hendaknya tidak menjadi beban bagi siswa dan menjadi beban bagi guru. Melatih siswa kreatif melaksanakan tugas dan melatih siswa bertanggung jawab atas penyelesaian tugas-tugasnya. Yang selanjutnya ialah permainan untuk apresiasi sastra anak. Yang pertama ialah bisik berantai. Permainan ini dilakukan dengan cara setiap siswa harus membisikkan satu kata atau satu kalimat atau cerita kepada pemain berikutnya. Lalu dilanjutkan terus berturut-turut sampai pemain yang terakhir. Lalu pemain terakhir ini harus mengatakan isi dari kata atau kalimat atau cerita yang tadi dibisikkan. Dan permainan ini dapat membantu melatih keterampilan menyimak dan mendengarkan. Yang kedua ialah close wacana. Close wacana merupakan uraian cerita rumpang yang di dalamnya terdapat bagian cerita yang dihilangkan. Lalu, tugas siswa ialah menuliskan kata-kata yang sesuai dengan cerita yang diberikan oleh guru. Yang ketiga yakni membaca dan menulis isi gambar. Dalam hal ini, guru membimbing anak dalam memahami suatu objek. Mereka akan dikenalkan kepada sebuah objek yang tidak asing baginya. Lalu mereka digiring ke dalam sebuah kerangka pemahaman melalui pengamatan gambar. Dari sini, anak-anak akan memperoleh pengalaman, meneliti, menulis, dan mengungkapkan pengalamannya dengan objek yang ditujukan. Yang keempat yakni menyusun kalimat dari kata akhir. Pada permainan ini, anak-anak
diminta untuk berdiri berjajar. Selanjutnya, guru mengawali dengan sebuah kalimat. Dari kalimat yang sudah diucapkan secara lisan akan diteruskan dan ditemukan kata akhir. Nah, kata akhir tersebut ini digunakan oleh anak berikutnya untuk membuat sebuah kalimat. Seperti contoh, guru mengungkapkan kalimat, "Setiap hari aku pergi ke sekolah naik sepeda." Dan murid selanjutnya akan melanjutkan kata-kata dengan kalimat awalan sepeda, yakni sepeda biru adalah hadiah lomba melukis dan seterusnya. Yang kelima ialah berbalas pantun. Guru memberi instruksi untuk siswa berbaris melingkar. Lalu guru berada di tengah-tengah lingkaran, menyiapkan sebuah pantun dan sebuah bola yang akan dilempar ke peserta sambil menyebutkan nama siswa. Lalu siswa yang menerima harus membalas pantun, kemudian melempar bola kepada teman sambil menyebut namanya. Yang terakhir ialah memasangkan gambar dengan teks. Dalam permainan ini, memberikan pengarahan kepada siswa tentang deskripsi sebuah sikap atau perbuatan baik dan buruk. Dari kegiatan ini, anak-anak bisa belajar membaca dan menunjukkan nilai-nilai yang bisa dijadikan tauladan dalam hidupnya. Cara permainan ini sangat mudah. Siswa tinggal menarik garis penghubung antara gambar dengan kotak-kotak deskripsi yang telah disediakan. Baik, sekian dari kami kelompok 10. Apabila ada kesalahan pengucapan dan kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.